masa-masa kuliah itu adalah masa-masa paling rawan. Oke. Rawan kita, apalagi mungkin dari Fakultas Adab ini banyak yang dulunya santri. Tiba-tiba jauh gitu kan, jarang sholat kah. Nah, saya hatam sekali gitu kan tongkrongan-tongkrongan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Waalaikumsalam dengan warahmatullahi. saya Amelda Haryanti. Gimana nih kabar-kabar teman-teman semua, sahabat Fahmili semuanya? I hope you always happy guys, Amin. always dalam lindungan Allah juga. Tanpa babi bu, hari ini kita punya seorang narasumber. Keren banget guys. Dia ini lulusan terbaik UIN guys. Terus pernah menang lomba juga sebagai cek fakta dari Google loh itu. Kemudian juga pernah jadi dai binaan di Labuan Bajo. Sekarang jadi penyuluh agama di Tanah Abang. Orang Tasikmalaya tapi jayanya di Tanah Abang. Kok bisa nih dia, Kak Iqbal. Kak Muhammad Iqbal Akmaluddin. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kak, banyak banget nih Kak. Aku banyak banget pertanyaannya juga. Siap. Dari anak lulusan terbaik, kemudian kuliahnya di internasional kan tadi. Dan anak SPI juga, sekarang di dakwah. I have question Kak. Ya, siap. First of all, Oke. dari santri di Tasikmalaya sampai belajar hadis di lembaga internasional. Gimana perjalanan anak kampung ini bisa sampai ke kota, Kak? Oh, baik. Oke, sebelum itu mungkin saya perkenalkan diri. Oh iya, of course. Gak apa-apa. Nama saya Muhammad Iqbal Akmaluddin. Saya alumni SPI angkatan 2018. Saya mengucapkan terima kasih banyak ini ke keluarga Fah sudah diundang kembali ke rumah. Karena saya datang ke sini seperti pulang kampung gitu kan. Ya. Kemudian mungkin untuk pertanyaan dari Kak Amelda, perjalanan saya mungkin ke kota, istilahnya saya ingin mencari tantangan. Karena jujur, saya dari rumah ke pondok dulu cuma 3 kilo lah. Jadi dulu tuh perjalanan saya tuh monoton dari rumah ke pondok gitu. Berarti deket lah ya? Deket banget gitu Ngesot kan. nyampe. Iya. Dan saya ngelihat gitu kan teman-teman di pondok yang luar pulau dan lain-lain kayak ngerasa asik gitu kan merantau mencari ilmu gitu kan. Dan ini menjadi salah satu warisan dari para sahabat Nabi juga gitu kan. Nah, para sahabat setelah Nabi wafat semuanya merantau. Yep. Akhirnya ketika saya dihadirkan pilihan kemana nih kuliah? Saya nggak ada pilihan di Bandung, nggak ada pilihan di Tasik. Saya pilih kuliah itu Jakarta, Jogja. Pengen jauh pokoknya gitu kan. Qadarullah alhamdulillah ketemunya di UIN Jakarta gitu kan. Jurusan sejarah. Jurusan sejarah dan peradaban Islam. Kenapa? Karena saya dulu mondok memang sangat suka pada sejarah peradaban Islam. Dan saya ingin menunjukkan kepada orang-orang sejarah itu tidak membosankan. Sejarah itu tidak cuma tanggal dan waktu gitu kan. Tetapi sejarah itu adalah cerminan kehidupan kita sendiri gitu kan. Nah, tapi kan kalau orang dengar sejarah banyak ngantuk gak sih? Betul. Kalau mereka cuma belajar sejarahnya teks gitu kan. Sedangkan kalau kita belajar sejarah dari dari orang langsung atau dari tokoh-tokohnya langsung gitu kan, sejarah itu akan hidup jika kita mengenal tokoh, mengenal bagaimana hikmah-hikmah, ibroh-ibroh dari masa lalu itu gitu kan. Orang-orang ngantuk baca sejarah kalau sejarahnya dari teks. Kalau kita baca sejarah langsung pada ibroh, sejarah itu akan hidup dan akan menghidupkan hati kita. Nggak ada istilahnya ngantuk. Wah, mantap nih Kak. Nah, jadi anak santri kan Kak, masuk kuliah di UIN Jakarta. Alhamdulillah masuknya jurusan SPI. Memang jurusan yang dipengen kan Kak? Betul, pilihan pertama. Oh iya, sama saya juga pilihan pertama. UIN Jakarta pilihan pertama masuk SPI. Betul. Mantap. Nah, setelah itu tiba-tiba Kakak, tiba-tiba nggak sih ini ceritanya? Cerita lulus langsung jadi anak terbaik UIN. Gimana ceritanya? Nah, gini Kak. Jadi waktu aku cerita dulu ya sharing. Jadi waktu aku belum kuliah lah ya Kak, tahun 2015-16 aku ikut yudisium nih, kakak aku di Medan. Di sana itu kalau yudisium Kak, yang ngomong pidato makasih itu nggak cuma siswanya, tapi guru mamanya juga, orang tuanya gitu ya. Jadi one day I will be like that lah gitu. Aku pengen jadi mahasiswa terbaik lah. Nanti aku pengen mama aku juga ikut bilang thanks sama Civika Akademika gitu ya. Ada nih giroh ambisi gitu. One day insya Allah Bismillah gitu ya. Dan qadarullahnya nggak jadi.
Of course sedih ya, Heeh. sedih banget. Apalagi pas di hari wisuda, I say mama maaf ya, aku tuh sampainya di sini doang ma, posisinya di sini doang ma gitu. Mama bilang, nggak apa-apa, it's okay. Mel aja nih kak, yang nggak nyampe di posisi yang itu aja nih, belum terbaik. Happy banget, merasa bersyukur banget. Dan gimana kakak yang bisa terbaik? Apakah punya ambisi juga atau kayak it's okay lah ya gitu. Siap. Oke, kalau dari saya sendiri ambisi untuk sampai menyampaikan sambutan atas nama wisudawan ke 128 dulu tuh, 128 itu nggak sampai ke sana bayangan saya. Wow. Saya cuman fakultas aja, jadi terbaik di fakultas saja itu bagi saya sudah luar biasa. Dan memang kalau dari orang tua itu tidak ada tuntutan harus jadi yang terbaik, nggak ada gitu sebenarnya. Cuman memang motivasi belajar saya ada gitu kan. Apa itu kak? Ya intinya saya ingin setidaknya setiap belajar saya itu harus ada hasilnya, dan memang hasil itu dalam bentuk IPK, betul kan? Dan kebetulan ya qadarullah angkatan saya itu paling lama mengalami COVID itu sendiri. Mulai dari semester 3 full sampai lulus. Ya, sampai lulus saya nggak pernah belajar lagi di kelas di sini. Jadi bahkan sempro pun saya online, ke sini tuh tinggal bimbingan sama sidang. Jadi angkatan saya itu memang ngalamin masa-masa kuliah yang urgen itu semester 4 sampai semester 7 itu online. Semangat teman-teman turun karena online. Nah, ketika yang lain turun saya naik gitu kan. Ketika yang lain off cam semua, saya on cam sendiri gitu kan. Kebetulan juga saya dulu ketua kelas, makanya dekat sekali dengan dosen. Kemudian ketika ada dosen yang ngajak penelitian online, saya ikutan gitu kan. Jadi ketika yang lain turun, saya naik gitu kan. Jadi saya naik. Ada ambisi. Bukan ambisi, tapi motivasi saja. Karena ketika karena mungkin ini juga salah satu hikmah saya tinggal di Darussunnah. Di Darussunnah itu alhamdulillah orang-orangnya cerdas gitu kan, rajin-rajin. Orang lain yang jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris itu kan tiap hari ada aja gitu improve-nya. Nah, ketika yang lain improve di jurusannya masing-masing, kebetulan di Darsun saya sendiri yang SPI nih. Maka ketika yang lain saling bersaing di Dirosat, di Usuludin, saya nggak ada saingan di SPI ini gitu kan. Oke, saya harus jadi yang terbaik gitu kan. Jadi adanya teman-teman yang mempengaruhi semangat saya itu ngaruh sekali. Ketika teman-teman SPI yang lain itu di kos, itu di rumah sendiri nge-zoom, saya di Darussunnah satu kamar itu rata-rata nge-zoom juga gitu kan. Jadi kuliahnya tuh. Jadi saya kuliah online, yang anak di Rosat, Usuludin gitu kan, online. Jadi ada semangat lah gitu. Jadi lingkungan ya. Lingkungan sangat mempengaruhi. Juga. Jadi itu yang mempengaruhi. Mana juga ketika akhir semester tuh, jadi ada beberapa teman-teman angkatan, teman-teman kamar itu biasa mereka sering update IPK. Jadi sering dibikin SW dan lain gitu kan. Yang lain IPK-nya 4 gitu, masa saya tidak, dan lain gitu kan. Jadi kayak benar-benar lingkungan mempengaruhi. Kalau saya nggak di Darsun mungkin nggak mungkin dapat sesemangat itulah gitu kan. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah lingkungan sangat mempengaruhi, makanya saya nggak pernah membanding-bandingkan nih IPK saya segini yang lain berapa gitu kan. Tahu-tahu tinggi aja gitu kan. Tahu-tahu tinggi gitu. Makanya pas yudisium alhamdulillah dipanggil gitu kan. Masya Allah, keren banget. Pas di fakultas mungkin saya ada ngerasa sempat ngerasa mungkin saya yang terbaik karena ngelihat yang teman-teman sejawat, ya saya tahu kemampuan dan nilainya gitu kan. Tapi pas di fakultas di universitas saya nggak nyangka gitu kan. Pas dibandingkan dengan teman-teman fakultas yang lain, ternyata saya tetap yang tertinggi gitu kan. Tadi yang anak-anak di Rosat, anak-anak Usuludin itu kalah ya? Beda, ada yang kalah, ada yang beda masa wisuda gitu kan. Jadi kebetulan juga saya wisuda itu Mei. Ibaratnya bulan Mei itu paling sepi. Iya, paling sepi. Kan paling ramai itu Agustus sama November. Nah, saya dapat Mei gitu kan paling sepi. Mungkin jadi dari segi saingan mungkin lebih sedikit juga kan. Hati ya. Gitu kan kebetulan banget gitu kan. Kalau di Agustus atau November belum tentu saya bisa naik masuk podium gitu. Jadi titiknya keren banget ya, Kak. Pernah gagal nggak sih? Sering. Apa tuh kegagalannya? Mungkin yang benar-benar saya sampai sakit hati gitu kan kemarin waktu gagal ke Turki. Nah, saya sempat daftar S2 ke Turki jadi sambil setelah lulus UIN saya ke Labuan Bajo, pengabdian di sana setahun, saya daftar apply ke Turki gitu kan. Dan sudah wawancara dan lain-lain, bahkan sudah ya ibaratnya sudah dikasih tahu
di antara yang lolos di Indonesia itu saya termasuk lolos gitu kan. Cuman ternyata ada satu masalah, saya curhat aja gitu kan. UIN Jakarta Kita itu di Turki itu sempat tercoreng namanya karena pernah ikut MOU dengan Fethullah Gulen. Nah, jadi Fethullah Gulen itu salah satu tokoh yang pernah mau mengkudeta Erdogan 2017. Oh, I see. Pernah sempat ramai kan kudeta kepada Erdogan, salah satunya oleh Fethullah Gulen. Nah, tahun 2000 berapa ya, 2010-an Fethullah Gulen sempat ngejalin MOU dengan UIN Jakarta. Makanya ketika nama saya disetorkan di sana merah. Karena masih namanya belum dibersihkan UIN Jakarta tuh. Padahal hanya sekedar MOU, nggak ada kerjasama yang mengikat dan lain-lain. Maka ketika saya gagal baru diurus. Namanya dibersihkan. Masya Gitu. Allah. Alhamdulillah. Jadi pahlawan ya ini. jadi mahasiswa terbaik. Ngerasa pahlawan UIN juga nih. Ya, sempat ngerasa aduh, karena ini gagalnya tuh bukan gara-gara saya loh gitu kan, gitu kan. Secara secara kualifikasi, secara ujian saya bisa loh gitu kesana berangkat. Tapi ya alhamdulillah mungkin ada satu hikmahnya, gara-gara berangkat ke Turki ya saya bisa sampai titik sekarang gitu kan. Turki mungkin ceritanya beda nih. Beda banget gitu kan. Tapi kalau ceritanya dari kakak, nama UIN tuh baik lagi alhamdulillah loh. Alhamdulillah itu. Mungkin kita nggak dapat manfaatnya, tapi orang lain dapat dari manfaat itu tuh mantap loh kak. Amal jariah lah ya buat kakak. Keren banget. Aku lagi mau nanya nih, santri sejarah KUA itu kan beda nggak sih? Betul, beda banget. Beda banget. Dari segi gitu. Teks, dari segi linearitas itu sangat tidak linear. Saya juga dari awal jadi mahasiswa sejarah nggak pernah sekalipun berbayang jadi penyuluh ujung-ujungnya. Mentok-mentok meneliti sejarah di museum, jadi dosen, itulah. Muternya di situ. Nah, muternya di situ gitu kan. Singkat cerita, ketika saya gagal ke Turki, saya daftar PNS lah. Nah, kita kan bawa Bentar Kak. Jadi pertama kita sejarah dulu nih. Sejarah dulu. Baru masuk ke Labuan Bajonya kapan? Setelah lulus UIN banget. Oh. Setelah lulus UIN banget, 1 bulan kemudian saya langsung berangkat ke Labuan Bajo. Kok bisa? Kita kasih sini dulu. Siap. Bisa Labuan Bajo. Saya di Darussunnah memang ada program Dai Diksah namanya. Itu diinisiasi oleh pendiri Darussunnah, almarhum Profesor Dr. Kiai Mustafa Yakub, mantan Imam Besar Istiqlal. Jadi Pak Yai itu dulu punya cita-cita santri-santrinya itu mengabdi di Indonesia Timur. Nah, dulu tuh program ini hanya full di Papua. Saya pun daftarnya ke Papua. Ada 5 orang tuh. 5 orang siap berangkat ke Papua. Itu kan bulan Juni. Saya wisuda itu Mei. Juni itu langsung wisuda Darsun. Nah, sudah Juni wisuda Darsun, sudah disiapkan Agustus itu berangkat ke Papua. Tapi 1-2 hal yang Papua itu diundur. Jadi September. Nah, ke Papua diundur September. Pas pengunduran itu, tiba-tiba Labuan Bajo nelpon salah satu mitra dari Sunnah, namanya Gus Najih. Beliau itu sekretaris Komisi Pemberantasan Terorisme MUI. Karena dulu tuh pas mau berangkat itu ada organisasi terlarang yang mau menyebabkan paham khilafah di Labuan Bajo itu. Maka kata Gus Najih, perlu nih katanya penguatan di Labuan Bajo. Siapa yang siap berangkat? Nah, kebetulan dari 5 ini yang benar-benar fit itu saya. Yang 4 itu masih nunggu wisuda Agustus. Wisuda UIN Agustus. Nah, saya kan udah wisuda Mei nih. Akhirnya ketika ditawaran Labuan Bajo, siap atau tidak? Siap dong gitu kan, Labuan Bajo. Dan ketika dibandingkan dengan Papua ya memang jelas Labuan Bajo lebih unggul lah gitu kan dari segi keamanan, kenyamanan dan lain-lain. Akhirnya langsung 2 minggu saya berangkat langsung ke Labuan Bajo, gak pakai lama. Berarti memang kesempatan itu adalah saat ada waktu dan kita siap. Betul. Jadi emang harus siap kapanpun nih ceritanya. Nah, betul. Jadi bukan nunggu waktunya yang datang, tapi nunggu kita siapnya. One day kapanpun itu, aku udah bisa nih, aku udah siap. Betul. Alhamdulillah. Tadi berarti kuncinya di Mei tadi nih. Iya, aku di Mei. Gitu. Iya, alhamdulillah. Coba kalau wisudanya di Agustus, mungkin harus entah kebagian atau tetap ke Papua gitu kan. Berapa bulan di sana, Kak? Programnya setahun, cuman kalau dihitung-hitung saya 10 bulan. 10 bulan di sana. Ngapain? Kita ngajar ngaji anak-anak, ngajar ngaji ibu-ibu, kemudian kita khutbah, kita pemberdayaan masyarakat, karena saya di sana itu tinggalnya di sekretariat PCRI Manggarai Barat. Jadi Labuan Bajo itu sebenarnya nama kelurahan atau desa gitu kan, tapi kota, tapi karena lebih terkenal daripada nama kabupatennya. Kabupaten itu namanya Manggarai Barat. Oh, Manggarai. Bukan dari sini.
Nah, Manggarai Barat saya di sana di sekretariat PCNU, jadi saya ikut pemberdayaan dengan orang-orang pengurus PCNU. Kalau ada kegiatan pemerintah saya ikut, kalau ada kegiatan sosial saya ikut seperti itu. Oh. Saya juga di sana ada pondok, tapi ya ibaratnya sebagai guru yang membantukan saja di sana. Setahun sana, Setahun. 10 10 bulan. bulan, betul. Capek nggak, Kak? Kalau dibilang capek tentu lebih capek di Ciputat ya. Karena di sana orang-orangnya namanya orang-orang timur gitu kan, santai enak-enak, enjoy gitu kan, ramah-ramah dan kerjanya fleksibel juga gitu kan. Saya yang ngajar, imam sholat, kalau memang ada yang mau membutuhkan khutbah, kemudian kegiatan-kegiatan PCNU gitu kan, itu kan gak setiap hari juga gitu kan. Ada ya dalam sehari paling yang benar-benar rutinan tiap hari itu ngajar anak-anak gitu kan. Sisanya kan paling seminggu 4 kali atau 5 kali misalnya. Jadi kalau dibilang capek, enggak terlalu capek gitu. Cuman kalau dibilang betah mungkin kalau melihat alam tentu betah, melihat orang-orang betah, tapi masih ada rasa karena di Labuan Bajo enggak terlalu banyak akses ya. Kayak saya tuh pengen improve gitu kan, pengen improve. Yang biasa sana sini tiba-tiba di sana kurang banyak akses, kurang banyak kegiatan gitu. Maksudnya nggak ada internet gitu? Internet ada, cuman kayak kurang kalau kayak di sini organisasi banyak nih, mau ikut pelatihan sana sini banyak gitu kan. Jadi improve kita pengembangan diri kita tuh kurang. Gitu. Jadi kesana tuh lebih banyak ngasih ya daripada diri kita sendiri ya, Kak. Betul. Wah. Nah, tadi sebelum kesana kita cek fakta tadi. Cek fakta tuh kok bisa? Jadi kalau yang lomba cek fakta itu ini kembali lagi ya kita guys. Yang lomba cek fakta saya diajak Fauzan itu. Jadi kebetulan memang saya, Fauzan, Isfa, Ami sama dulu tuh Ahmad Maulana. Kita memang kemana-mana. Oh ini orang-orang ini asik nih diajak diskusi gitu kan. Asik diajak diskusi. Kebetulan sekelas juga ya kalau kita debat dan lain-lain tuh paling enak sama mereka gitu kan, diskusi sejarah. Akhirnya diajak tuh kebetulan sama Fauzan. Saya kan panggilnya Rama gitu kan. Pak Rama ngajak kita lomba cek fakta. Saya belum tahu maksudnya kayak ngapain gitu kan. Kata Fauzan nggak apa-apa nanti ikut saja karena itu lombanya harus kelompok. Lombanya harus kelompok tapi yang ikutan cuma 3. Saya, Fauzan, Isfa. Dari 5 orang itu. Cuma karena timnya hanya 3. Akhirnya berangkat kita tuh ke saya lupa lagi di Jakpus gitu kan. Kita jurusan sejarah bertanding dengan jurusan-jurusan IT di UI, Gunadarma gitu kan. Wah, kayak salah masuk kita gitu kan. Ini lombanya cek fakta Google jurusan sejarah. Tapi alhamdulillah dengan kemampuan kita saling membaca sejarah, membaca fakta gitu kan. Alhamdulillah kita juara 2 gitu. Karena kita sejarah kita dipastikan diharuskan jadi sumber primer. Betul. Sumber yang sangat dasar banget dalam segala sesuatu kan. Dan kita nggak cuma nggak harus sumbernya itu internasional, nggak harus sumber digital, sumber yang lain juga. Kita harus pastiin bahwa sumber yang kita pakai itu adalah yang benar-benar. Jadi anak SPI itu adalah yang harus primer ya kan Kak. Betul. Harus pintar menentukan ini hoax or not like. Nah itu. Jadi itu jadi memang kayak udah kemampuan basic kita gitu kan, melihat mana yang fakta, mana yang enggak. Mengolah data itu kita yang jagonya gitu. Ditambah mungkin kemampuan IT Fauzan gitu kan. Kita yang ngecek datanya, Fauzan yang beresin secara ininya. Makanya alhamdulillah kita dulu kalah cuma beda koma berapa dari Gunadarma tuh. Gunadarma apa Unindra ya? Tapi UI di bawah kita gitu kan. Itu yang jadi kebanggaan. Wah, kita bisa ngalahin UI nih. Jadi Kak Iqbal tuh juga pernah masuk ke kelas kami guys. Jadi Kak Iqbal, Kak Fauzan Kak cuma berdua ya, berdua doang. Ngajarin anak-anak SPI gimana caranya menemukan fakta yang benar tadi dan menemukan mana yang hoax sama yang enggak. Karena zaman dulu teman-teman nggak segampang sekarang. Dan kita kalau sekarang kan informasi tuh banyak banget ya Kak. Kayak semua orang berhak ngasih informasi, bahkan opininya yang benar atau enggak pun banyak ya. Dan dari Kakak tuh kita baca kata nggak semua yang ada di sosial media itu benar. Apalagi sama AI, makin cepet nggak sih? Betul. It's real or not. Nah, dari Kakak dari Kementerian nggak segampang, nggak apa nih? Susah gitu loh, susah-susah gampang lah ya untuk menemukan informasi. Dan kita harus smart, kita harus ngikutin teknologi dan yang lain untuk kita bisa nemuin bahwa itu valid atau enggak. Betul. Keren banget itu. Waktu aku semester apa ya? Semester 1. Ya semester 1. Aku semester 1, kemudian Kak Farhan sama Kak Fauzan sama Kak Iqbal datang ngajarin. Ya saya itu lomba dulu semester 3. Pas sebelum COVID itu. Berarti kita semester berapa ya? Belum masuk. Belum masuk. Ya. Ya. Gitu. Itu terakhir itu.
pas saya ikut lomba 1 bulan atau 2 bulan selanjutnya kena COVID. Keren banget. Jadi kayak tuh dari awal kuliah berarti udah aktif ya, Kak? Aktif, alhamdulillah. Memang aktif. Jadi Aktif. kalau mau jadi yang terbaik harus aktif ya, guys. Gak ada itu yang terbaik aktifnya di akhir. Harus Nggak dari ada, awal. nggak ada. Dari awal. Harus dari awal. Persiapan. Kita tuh nggak lihat hasil, kita tidak melihat hasilnya, tapi kita melihat usahanya, guys. Ya nggak sih, Kak? Betul. Ada hadisnya nggak sih itu? Aduh. Kan Allah Banyak kan, kalau diulik iya kan? mah banyak. Iya kan, Allah kan tidak melihat hasil hambanya kan, tapi Allah melihat bagaimana usaha hambanya Betul. itu kan. Kita kan startnya beda-beda. Nah itu dia tuh. Jadi hasil usahanya tadi ya teman-teman. Sampai ke situ tadi. Oh iya, tadi aku mau nanya lagi. Oh, jadi kita udah bahas ke Labuan Bajo tuh kan, Kak. Misi dakwah dong di sana. Iya, misi dakwah. Yang paling berkesan. Oke. Yang paling berkesan di sana, semuanya berkesan. Semuanya berkesan, Ya, cuman dikit aja kayak yang paling deh. yang paling berkesan itu adalah ketemu orang-orang sana. Karena jujur saya pertama kali ketemu dengan masyarakat NTT yang biasanya ya orang Sunda, orang Betawi, Jawa gitu kan. Tiba-tiba yang memang pertama kali ke sana kayak wah, ya dan memang sebelum-sebelumnya kan saya persiapan ketemu orang Papua. Ya. Saya searching ya untuk pendalaman gitu kan gimana melihat karakteristik orang Papua, karakter tiba-tiba di Indonesia kayak NTT. Sebulan pertama shock culture gitu kan. Sebulan pertama shock culture. Apa tuh shocknya di sana? Mulai dari bahasa. Oke. Mulai dari bahasa. Mereka bisa Indonesia bisa? Bisa mereka, alhamdulillah. Di Labuan Bajonya bisa. Naik ke gunung dikit, ketemu orang-orang tua, udah bisa bahasa Indonesia. Gimana mereka. ngajarinnya? Ya pakai ada bahasa kolbu? Enggak, ada tetap translator ya? Ya, tetap ada translator gitu kan. Kemudian makanan juga. Makanan mungkin enggak terlalu shock sih. Cuman bentuk atau rasanya aja yang memang pertama lagi. Makanan saya sendiri Kak. Kalau sini kan Gak segurih, gak semanis, gak sepedas yang ada di Jawa lah gitu kan. Oh gitu. Nah, gak segurih, gak semanis, gak sepedas yang di Jawa. Labuan Bajo makan pokoknya nasi juga kan? Nasi juga, nasi juga alhamdulillah. Bukan papeda gitu. Oh, papeda kan? Orang-orang ngira saya di NTT makan papeda. Tapi juga lah papeda menurut aku pernah nyoba juga enak kok. Alhamdulillah nasi semua. Terus selain makanan, terus bahasa tadi ada lagi Kak? Karakter gimana orang NTT? Karakternya mungkin kalau dibandingkan orang Sunda yang lemah lembut, yang mereka kan lebih keras. Jadi awal-awal kesana saya salah dikit disentak. Tapi mereka bukan nyentak gitu kan. Takutnya memang karakternya seperti itu gitu kan. Saya nyangka dimarahin ternyata nggak marah gitu kan. Jadi cuman mungkin karakter penyampaiannya yang berbeda gitu kan. Jadi sebulan pertama kaget. Nah, sebulan kedua, ketiga baru tahu oh ini marah gitu kan memang karakternya semangat gitu loh ceritanya Batak gitu. Jadi bukan mereka yang kasar, tapi Sunda lembutan gitu, bukan? Bukan juga. Pertengahan lah. Oke, sip deh Kak. Apalagi yang seru di sana? Di sana mungkin itu liburan ya gitu. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan diajak ke banyak orang sana. Pantai seru di sana. Di sana enggak pantai ya? Kalau Labuan Bajonya itu langsung pelabuhan marina. Tapi kalau maju istilahnya berlayar, kita ke Komodo, gitu kan. Kemudian di pantai Pink Beach, nah itu bagus. Pink Beach, Long Beach itu pantai terbest yang saya kunjungi. Karena pasirnya pink. Iya, belum lihat aja jadi tren gimana pasirnya itu pink, benar-benar pink beach. Pasirnya merah. Kemudian udara sih. Kita sih hidup di Ciputat di Jakarta tiap hari ketemu lu di sana. Wah, kalau menghirup udara itu tenang banget asli. Tenang. Kemudian gugusan pulaunya itu yang nggak bisa dilukiskan oleh apapun lah itu. Indah banget. Indah banget ciptaan Allah itu ya, Pak. Padahal aku sudah jalan soalnya guys. Labuan Bajo one day ya. Belum pernah? Nanti kalau ke Labuan Bajo hubungi saya saja, nanti banyak channel lah gitu kan. Saya ke Labuan Bajo sendirian nih. Kalau ngajak mah berdua ya, bertiga, berempat, berenam. Ini ngajak saya sendiri ke sana. Saya gampain gimana? Iya. Ya maksudnya nanti kalau ada rombongan atau apa. Gitu dong Kak. Nanti kalau saya ajak, tapi ya dia cuma ngasih jadwal doang, kamu sendiri. Lucu ya guys. Siap. Saya juga pengen kesana lagi. Iya. Nanti tinggal makan. Kalau itu budgetnya kan Asli. Apalagi yang mengandung kekenangan. Betul. Saya suka banget jalan-jalan soalnya. Hidup saya nggak bisa kalau nggak ada jalan-jalan. Kak, ini lagi nanti peran sebagai ini Kakak selesai jadi Labuan Bajo, terus ASN nih. Gimana ceritanya? Cerita udah enak nih. Jadi ASN.
Jadi ayah saya. Gimana nggak bisa? Karena tadi ya alasan kenapa saya tuh sempet gak kepikiran jadi AS karena memang tuntutan, kemudian gara-gara tadi gagal ke Turki ya, gagal ke Turki, Sedih. tiba-tiba ada nih 5 hari kemudian pembukaan ASN CPNS. Saya di situ ikut gaya gitu kan, ikut gaya. Tapi orang tua ngelihat karena itu kan saya gagal ke Turki itu bulan Agustus, mau daftar S2 nggak bisa karena kan udah selesai penutupan pendaftarannya. Saya tuh udah ditawarin daftar MSKI. Cuman karena saya terlalu pede ke Turki, saya gak daftar. Saya gak daftar. Nah, terus ya udahlah gitu kan. Akhirnya daftar CPNS, daftar pemberkasan, timbul masalah kedua. Apa itu, Kak? Jurusan SPI itu sedikit formasinya. Untuk jurusan SPI itu sedikit untuk di CPNS ya. Iya. Untuk di CPNS itu jurusan SPI itu hanya di Kemenag sama Bappenas. Andri juga ada loh. Hah? Andri. Nah itu ada beberapa di Andri. Di Andri nggak ada pas angkatan saya. Oh iya. Di angkatan ada saya juga, nggak tapi ada. beruntung-untung gitu lah. Beruntung. Jadi tiap tahun memang formasinya beda-beda. Mungkin ada, tapi nama jurusan yang mempengaruhi. Jadi itu yang saya sempat kesel. Saya mau daftar ke Bappenas. Ternyata di Bappenas itu yang dibuka khusus jurusan sejarah peradaban Islam. Ijazah kita ada dannya, sejarah dan peradaban Islam. Di situ saya mikir, wah ini kalau saya daftar gak bisa nih. Are you sure? Ya, karena di Kemenag sendiri ketika kita buka formasi penyuluh misalkan, itu ada 4 nama langsung. Sejarah dan peradaban Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam, sejarah dan kebudayaan Islam. Jadi ngarah doang nih. Hanya dan kemudian peradaban dan kebudayaan itu 4-4-nya disantumin karena ngaruh. Nanti kan ini kita by system. Ketika ijazah kita ke-scan-nya gak ada dan gugur langsung. Kayak gitu. Jadi nggak jadi Bappenas. Gak jadi Bappenas saya. Ambilnya KUA. Dan dulu tuh dari Kemenag sendiri formasi yang sejarah dan peradaban Islam itu cuma 3. Penyuluh, penghulu, dan guru sejarah di MAN. Kalau jadi guru sejarah di MAN, saya orang yang biasa kemana-mana gak bisa itu. Tinggal di sekolah langsung. Saya juga jalan-jalan nih. Gak bisa, makanya dulu tuh pilihannya penghulu dan penyuluh. Kebetulan selama di Labuan Bajo, saya kemana-mana ditemenin penyuluh. Jadi kayak udah ada gambaran nih, oh kalau saya jadi penyuluh gini. Enak nih kesana sini. Udah saya daftar penyuluh gitu kan. Akhirnya itulah, walaupun saya tahu gitu kan, dari sejarah, kalau kita ngelihatnya basic sejarah, langsung ke sosial, nggak linear memang, nggak linear. Dari sejarah, dari segi teori itu kita yang nggak belajar. Jadi teori-teori sosial, teori-teori kepenyuluhan kita nggak belajar itu. Mentok-mentok kita belajar teori sosiologi. Nah, tapi tentang teori kepenyuluhan memang nggak belajar. Makanya dulu pas tentang masuk nih lolos SKD, masuk ke SKB, nah di SKB-nya kan tentang bidang kepenyuluhan, saya ekstra belajar. Bener-bener belajar dari awal tentang teori kepenyuluhan, tentang teori kemasyarakatan, bener-bener banting setir lah. Yang sebelumnya tentang teori-teori sejarah gitu kan, harus ganti ke teori-teori sosial yang memang lazimnya dipelajari di Fakultas Dakwah. Jadi selama 3 bulan tuh baca-baca buku tentang kepenyuluhan. Tapi ilmu sejarah kepake. Contohnya? Untuk kita mengajar materi kan banyak nih. Mau apapun itu penyampaian materinya, tetap sejarah itu gak bisa lepas. Beda ya antara gaya dai yang hanya menguasai dalil dengan dai yang menguasai ya selain kisah cerita tapi juga fakta ruang dan waktu. Itu yang berbeda. Ya, fakta ruang dan waktu yang memang dikuasai oleh orang sejarah itu akan terasa hidup dibandingkan dengan orang yang hanya menguasai tekstual. Menceritakan Maulid Nabi, orang yang belajar lewat sejarah gitu kan, dengan orang yang belajar sejarah dengan orang yang hanya textbook tentu beda. Kemudian dalam berbagai penyelesaian hukum fikih, kita tahu kan fikih terus berkembang. Orang yang nggak paham sejarah para imam madhab itu tentu akan kering memahami fikih. Keliru kan? Gitu kan. Jadi kalau di dalam kita mempelajari sejarah, tentu semua itu akan terus hidup. Apapun teks yang kita baca, kita akan tahu nih, mau itu fikih, mau itu hadis, mau itu Al-Quran, ruang dan waktu bagaimana kita melihatnya itu dipengaruhi dengan metode-metode sejarah. Gitu. Keren. Jadi sejarah itu kepake. Jadi sama Kak, saya juga suka sharing sama almarhum nenek saya. Kami tuh suka cerita tentang kisah-kisah Nabi. Kami cerita, terus nanti tiba-tiba kami nangis bareng gimana perjuangan Nabi. Terus kami ketawa bareng gitu-gitu. Kenangan banget. Pokoknya sejarah itu menurut Mela sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang ragu masih ke SPI, jangan ragu deh.
Keren kan? Kepake kan, Kak? Pakai sekali. Walaupun ke Dakwah masih kepake kan? Iya. Gitu nih, Kak. ASN berkunjungan KUA. Tapi kan KUA, Kak. Iya, di KUA. KUA kan ini, apa kepanjangan? KUA Kantor kan Urusan Agama. heeh. Jadi kalau Tapi ada kan pemikiran orang tuh KUA nikah, iya nggak itu. sih? Betul. Kalau KUA istilahnya pemberdayaan KUA zaman dahulu ya udah KUA itu hanya tempat pernikahan. Tapi sejak 2011 tuh penyuluh agama tuh sudah mulai diberdayakan. Nah, kebetulan angkatan saya itu penyuluh agama itu kebanyakan Gen Z. Pas kemarin ini nih. Gen Z Ya, tuh Gen Z, Kak. Gen Z ya. Gen Z pas CPNS kemarin. Nah, kita benar-benar membranding kembali penyuluh agama hadir di masyarakat. Sebelumnya itu kan orang-orang tahu KUA-nya hanya penghulu. Iya, Padahal unsur dalam KUA itu ada penghulu, ada penyuluh. Nah, pemberdayaan KUA yang sebenarnya itu harus dirasakan dampaknya secara besar. Karena memang generasi sebelum-sebelumnya itu hanya klasikal, hanya tatap muka. Kerasanya ya hanya di majelis taklim. Nah, sekarang itu kemarin saya sudah mulai live TikTok kepenyuluhan. Nah, jadi kepenyuluhan yang memang kita lewat pendekatan Gen Z. Iya, jangan yang monoton lagi. Betul. Makanya sekarang sudah mulai tahu nih, oh di KUA tuh ada penyuluh agama. Pemberdayaan tugas-tugas KUA itu nggak cuma nikahin loh. Iya, nggak cuma kita nikahin ngurus orang kok. majelis taklim, kita ngurus zakat wakaf, kita ngurus waris, kita ngurus sertifikat halal gitu kan, UMKM. Sertifikat halal juga di KUA? Betul. Bisa. Nah, kan ada lembaga BPJPH, P3JPH gitu kan. Nah, di KUA pun penyuluh agamanya rata-rata sudah melakukan pelatihan, sudah punya sertifikasi untuk melakukan sertifikasi halal. Iya, Kak. Jadi saya juga nggak tahu tuh tugas KUA. Isi otak saya KUA cuma tuh nikahin. Nah, ini saya scroll juga nih. Dapat informasi bahwa KUA itu juga bantu menunjukin arah kiblat. Betul. Iya, nah, kan? termasuk itu meluruskan arah kiblat itu tugas kami penyuluh agama. Jadi gimana tuh? Kita bisa bilang, Kak ini kosan aku arah kiblatnya mana gitu? Yang pertama itu harus kalau mau langsung kepada kami, yang harus diurus itu administrasi masjidnya. Jadi ada namanya sistem informasi masjid. Ini masjidnya karena untuk nanti kan kalau penyuluh turun, ya registrasinya harus betul gitu. Oh iya, harus nggak bisa Jadi main ya. administrasi masjidnya harus betul gitu kan, harus selesai. Baru setelah itu kita turun. Nah, jadi nanti pun biasanya ditemanin teman-teman dari lembaga Badan Hisab dan Ru'yah daerah. Nah, kayak gitu. Jadi nggak cuma penyuluh aja, tapi nanti kita menggandeng Badan Hisab Ru'yah. Kadang kalau ada di NU ada kan lembaga falakiyah, kita gandeng semua itu. Karena memang nggak boleh nih salah-salah kiblat dikit. Kemana nih kita? Ke Ka'bah atau kemana nih? Makanya lebih bagus paling enak memang sebelum mendirikan masjid atau lagi renovasi langsung menghubungi KUA biar nanti kami menghubungi juga dari lembaga Hisab Ru'yah dan lain-lain gitu kan, biar nanti sama-sama sebelum dibangun kiblatnya harus benar dulu. Apakah harus masjid? Bisa musola gitu nggak? Musola tentu. Kayak masjid musola. Fakultas adat misalnya gitu. Ya. Gitu-gitu ya, Kak? Oh, bisa. Bisa. Gitu, Kak. Itu nggak tempat nikah doang, guys. Iya. Banyak lagi. Ada Kak penyuluh juga, penyuluh agama Islam. Penyuluh agama-agama lain? Ada juga. Cuman mereka nggak di KUA. Di lokasinya penempatannya di Kemenag kota masing-masing. Karena memang mungkin dari segi kuantitas orangnya nggak sebanyak penyuluh agama Islam. Kalau di KUA hanya agama Islam. Oh, oke, Kak. Nih, jarang banget nih banyak anak muda di usia 20 udah jadi penyuluh resmi Kemenag kan, Kak. Sekaligus waktu ketua, Kakak jadi ketua wakil ketua asosiasi dai muda. Gimana saya punya tanggung jawab yang besar? Nah, jadi kalau asosiasi dai muda itu memang organisasi baru. Baru bulan kemarin kita diadakan pembibitan calon dai muda, 200 orang terpilih senasional. Provinsi beda-beda gitu kan, provinsi beda-beda. Dari DKI Jakarta 15 orang, salah satunya saya. Alhamdulillah. Nah, kita 10 hari dibibit, melakukan pelatihan, 5 hari di asrama haji, 5 harinya lagi kita dipecah ke berbagai pesantren di Jawa Barat untuk ngelihat bagaimana pemberdayaan ekonomi di pesantren. Jadi kita hadir di pesantren, kalau saya sendiri di Miftahul Ulum di Indramayu. Mereka udah memberdayakan perekonomian lewat peternakan bebek, kemudian lewat percetakan kaos dan lain-lain gitu kan. Jadi kita ke pesantren bukan belajar ngaji, tapi gimana caranya kita memberdayakan ekonomi umat gitu. Oke, jadi manfaatkan sumber dayanya gitu ya, Kak. Karena kan santri itu banyak ya Betul. orangnya. Nah, maka setelah beres kita ada pemilihan struktur untuk alumni PCDM istilahnya, pembibitan calon dai muda. Baru setelah itu alhamdulillah saya mungkin terpilih menjadi wakil ketua. Nah, sekarang itu kami sedang berusaha untuk mengajukan
data-data, apa namanya istilahnya tuh, perangkat-perangkat agar organisasi kita itu berbadan hukum. Berbadan hukum, di bawah binaan Subdit Dakwah Kementerian Agama. Nah, jadi mudah-mudahan lancar, ya akhir September atau Oktober kita pelantikan gitu kan secara resmi sebagai organisasi dai muda, Kementerian Agama senasional gitu kan. Ada Kita ada pelopornya lah ya orang Kakak. kita ada dewan pengurus pusatnya, ada dewan pengurus wilayahnya. Jadi seluruh nasional ada gitu kan. Oh, Masya Allah. Ini dari tadi kisahnya nih Kak, dari Kakak jadi santri, terus jadi musrif juga, di sejarah juga jadi mahasiswa terbaik, KUA juga jadi wakil sekarang ya kan Kak, dan proses-proses yang lain, lomba-lomba juga. Gimana sih kok bisa di mana-mana bersinar mulu? Ah, Kok selalu keren mulu? mungkin yang pertama itu dari mental ya. Oke, Nah, mental dari ya Kak. mental, Catat ya guys, nah, mental. Terus apa lagi? mental kita itu benar-benar harus punya daya saing, tapi daya saingnya yang sehat. Nah, daya saing yang sehat, kita benar-benar punya rival, tapi rivalnya itu kita rangkul bareng-bareng. Nah, Rival tapi rangkul bareng-bareng. gitu. Oke. Jadi rival sehat lah gitu kan. Kita ngelihat temen bisa dapat nilai A, masa kita enggak gitu kan. Jadi kayak harus ada tuntutan nih ngelihat orang. Jadi kayak kalau bagi saya ghibtoh atau iri dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu harus ngelihat orang dapat 100, masa saya cuma 80 gitu kan. Nah, itu semua untuk meningkatkan, mengacu mental kita gitu sebagai orang yang kuat lah gitu kan daya saingnya gitu kan, tapi daya saing yang baik dan kita nggak bermusuh-musuhan. Nah, itu yang bagus, kita bersaing dengan teman dan semakin banyak teman itu makin bagus. Biar lingkungan kita mempengaruhi, kita itu harus selalu berada dalam kolam yang jernih. Oke. Nah, jadi itu juga mungkin saya ketika ngelihat lingkungan itu paling utama, lihat kolamnya jernih atau enggak. Kalau keruh, pindah ke kolam yang lain gitu kan. Karena kita mau renang di situ kan. Betul. Kalau ya namanya anak muda ya, melakukan kesalahan, kehilafan itu wajar. Yang penting gimana setelahnya gitu kan. Kalau kita masih terus-terusan ada dalam kolam keruh berarti salah itu kan. Iya, Kak. Kalau misalkan kita salah hilap, langsung loncat ke kolam yang lain. Wah. Jadi dari situ, kemudian yang kedua, memang jangan pernah berhenti baca buku. Oke, baca buku ya. Baca buku apapun itu. Saya dulu ketika kuliah full sejarah sama hadis mungkin ya, karena saya pesantren hadis. Baca kitab hadis, baca buku sejarah. Pas jadi penyuluh agama tentu beda bacaannya. Bacaannya sekarang sudah mulai bagaimana melihat kondisi masyarakat secara sosial dan lain-lain. Baik itu buku offline atau online, yang penting jangan pernah berhenti baca buku. Nah, jadi kebiasaan baca buku itu benar mempengaruhi karakter seseorang. Kita bisa melihat orang ini ngomong doang atau ngomong ada isinya. Wibawa seseorang kalau sering rajin baca buku tuh beda. Beda banget. Kelihatan. Orang yang cuman kita sering nih ada di ruang diskusi, ada yang memang cuman pengen show up doang, ada yang memang benar-benar berisi. Beda kelihatan. Semua isinya. Beda kelihatan. Nah, maka jangan pernah berhenti baca buku. Kemudian memang selanjutnya itu sinergi dengan orang lain itu penting. Sinergi dengan orang lain. Semakin banyak orang yang kita kenal, semakin banyak orang yang mau kita jalin kerjasama, itu luar biasa. Makanya silaturahmi itu jangan pernah berhenti. Kayak gitu. Dimanapun jangan pernah merasa malu gitu kan untuk ketemu orang dan lain-lain. Kadang generasi muda nih yang seangkatan itu kalau disuruh balik lagi ke adab misalkan. Saya ketemu nih, sering ngopi sama orang-orang. Saya sering ngopi sama teman-teman seangkatan. Ayo silaturahmi kapan-kapan ke fakultas. Mereka gak mau. Karena kayak gitu loh mungkin. Karena ada masa lalu yang buruk atau seperti apapun itu. Padahal itu salah kan. Namanya silaturahmi harus gitu kan. tetap Minimal ke prodi gitu kan. Jadi kita memperkuat sinergitas. Barangkali ada yang bisa kita bantu, kita usahakan gitu kan. Kemudian apalagi ya? Ya terakhir mungkin dari segi spiritual sih. Ya, spiritual. Kelihatan orang yang spiritualnya tinggi itu bawaannya tenang. Ketika memutuskan sesuatu itu selalu tepat, karena ya dibimbing lah gitu kan. Ada ilham gitu kan. Allah yang bimbing dia. Betul. Jadi kita milih sesuatu itu nggak cuma sekedar dari nafsu kita. Ini mana yang maslahat, mana yang madarat gitu kan. Makanya spiritual itu harus kuat, memang harus kuat. Bener. Apalagi generasi muda, ya kita kan lihat nih ada orang tawuran, ada orang yang cekcok sana sini gitu kan. Artinya spiritualnya masih rendah. Nah, jadi pesan kakak buat mahasiswa yang kurang deket sama Allah dan kurang takwa deh. Karena kita lagi penyuluh Islam nih. Gimana Kak? Karena kan biar bersinar nih harus takwa nih. Pesan Kak, kasih nasihat. Kalau dari saya sendiri memang masa-masa kuliah itu adalah masa-masa paling rawan.
Oke. Lawan kita Oke. apalagi mungkin dari Fakultas Adab ini banyak yang dulunya santri, tiba-tiba jauh gitu kan, jarang sholat kah. Saya hatam sekali gitu kan tongkrongan-tongkrongan. Nah, kalau misalkan pengen berhasil dunia akhirat, kemudian rezeki lancar, selain baca buku tadi, ikhtiar lahiriah untuk secara intelektual, tentu ikhtiar spiritual pun harus diperkuat. Diperlancar. Minimal keistiqomahan sholat aja itu. Karena saya lihat gitu kan lingkungan Ciputat, ketika saya nongkrong sana sini, kita ngajak sholat itu kayak orang asing, kayak orang aneh gitu kan. Ada orang yang sholat lagi tongkrongan. Itu sesuatu yang apa namanya? Karena justru kita benar tapi di lingkungan yang salah, Kita jadi aneh sendiri aneh gitu ya. sendiri gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu mungkin yang harus diperkuat oleh generasi sekarang. Sekarang fasilitas intelektual banyak. Ya, Nah, Kak. tinggal gimana caranya spiritual kita ditingkatkan. Jadi gimana kita menyerahkan diri ke Allah. Jadi nggak cuman ikhtiar aja nih, nggak cuman baca buku, mentalnya sinergi dengan orang yang paling penting salah satunya adalah dengan spiritual, dengan Allahnya tadi ya. Betul. Gitu, Kak. Thank you banget, Kak. Siap. Makasih juga Amelda. Sama-sama. Banyak banget kisah yang dapat kita pelajari. Tadi Kak, masalah buku nih, Kak. Kakak mau nyariin buku apa gitu, Kak? Maybe buat kita semua bisa kayak Kakak. Apa ya? Kalau saya sih memang kalau buku-buku saya jarang self improvement gitu. Saya jarang baca buku motivasi kayak gitu. Jarang. Saya justru lebih banyak baca kitab. Oh, Masya Jadi Allah, kayak Masya Allah. Ihya Ulumuddin, kemudian kayak baca apa namanya? Al-Hikam dan lain-lain gitu. Jadi yang sifatnya tasawuf saya baca. Saya kalau baca buku motivasi yang sifatnya Indonesia, saya jarang bacanya. Jarang ngeh gitu ya. Jarang ngeh gitu kan. Ketika orang-orang lain bacanya buku-buku motivasi orang-orang penulis zaman sekarang, saya kurang suka. Wah, kebalik nih, Kak. Mila suka banget, Kak. Gimana caranya kebiasaan itu dimulai, Atomic Habits. Gimana cara kita untuk bersifat bodoh amat sama semua hal. Itu aku butuh gitu. Gimana cara aku untuk menilai diriku sendiri, jangan terlalu gampang menilai orang lain gitu. Lebih ke yang penting mau karakter buku apanya itu, yang penting kita baca buku gitu kan. Nah, penting itu judul-judul. Dan saya baca buku memang nggak sendiri, biasa lewat pengajian-pengajian. Jadi baca sambil dengar, kalau bisa hadir langsung tentu hadir langsung pengajian. Kalau enggak minimal sambil lihat YouTube, ngelihatin kiai-kiai ulama-ulama sepuh ya saya baca kitabnya kayak gitu. Itu lebih kena karena penjelasan dari para ulama-ulama yang memang udah levelnya di atas kita sering nampar banget gitu kan. Bener-bener ditampar gitu kan. Sadar nih kamu gitu. Kalau baca buku sendiri apalagi mungkin karya-karya motivasi, saya pribadi kurang suka karena apa namanya ya? Saya pribadi ya, ini sorry kalau misalkan ada yang berbeda pendapat, itu mainnya di dialektika saja. Itu main di dialektika tanpa kita tahu kualitas orang menulis itu seperti apa. Jadi mungkin dia sukses secara apa namanya ya, secara kehidupan kaya dan lain-lain gitu kan. Tapi tidak tahu kita spiritualnya seperti apa dan lain-lain. Kalau para ulama kan sudah jelas gitu kan spiritualnya seperti apa. Jadi itu lebih ke kesukaan kita seperti apa gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau baca buku-buku motivasi sekarang, saya akui itu bagus di dalam dialektika. Di dalam dialektika. Cuman saya belum mengenal saja orang penulisnya seperti apa gitu kan. Makanya saya menghindari penulis yang saya nggak tahu gitu kan siapa orangnya. Oke, thank you, Kak. Jadi buku itu memang ada buku itu kita baca aja. Akan berpengaruh kok nanti ya. Kak, tadi kita bahas masa lalu ya. Siap. Dari UIN Jakarta, terus jadi anak sejarah, kemudian dari dai di Labuan Bajo, jadi penyuluh di KUA juga. Nah, untuk masa depannya, apa impian dan proyek besar berikutnya? Siap. Paling terdekat ya tentu karena sekarang saya masih tahun pertama ya. Sekarang berarti saya baru masuk ke bulan ketiga di penyuluh itu. Alhamdulillah kemarin saya lacar sudah ya. Intinya tahun pertama itu ya saya bisa beradaptasi khususnya dengan lingkungan Tanah Abang yang menjadi cakupan wilayah kerja saya. Minimal itu dulu. Semakin banyak relasi, semakin banyak orang yang saya kenal bisa bermanfaat, semakin banyak gitu kan di wilayah Tanah Abang. Nah, tahun kedua, ketiga memang saya ada rencana lanjut kuliah. Karena kan untuk PNS sendiri kan diberikan ada izin belajar. Kalau memang dapat kesempatan saya pengen keluar negeri gitu kan. Saya pengen keluar negeri dapat tugas belajar, izin belajar gitu kan. Nah, intinya
pengen untuk terus belajar kuliah gitu kan, jangan berhenti di S1 gitu kan. Walaupun mungkin bagi orang lain ngelihat, oh PNS nih gajinya udah enak gitu kan, gajinya udah tiap bulan ada, tapi masih kurang bagi saya gitu kan untuk terus belajar. Makanya mungkin tahun kedua, tahun ketiga saya ingin lanjut belajar, kalau diberi kesempatan ke luar negeri. Masya Kayak gitu. Allah. Turki. Kayaknya nanti lihatlah gitu kan. Ya Mau saja ke Turki, nantinya. mau ke Arab atau ke Eropa pun nanti lihat kesempatan aja. Tapi Kakak nggak takut untuk bermimpi lagi? Nggak takut. Nggak takut ya? Walaupun mungkin sempat kemarin kecewa, kalau ada kesempatan kenapa tidak berangkat Why gitu not? kan. Iya, Pergi lagi. pergi lagi lah gitu kan. Lebih baik gagal 2 kali daripada nggak nyoba sama sekali ya nggak sih, Betul, Kak? betul. Kemudian mungkin selanjutnya, mimpi selanjutnya tentu saya punya banyak relasi, saya punya banyak kenalan. Ya pengen membentuk, khususnya yang dai muda ini ya, ingin membentuk pemberdayaan ekonomi, nggak cuman sekedar dakwah masjid ke masjid, mimbar ke mimbar. Jadi pengen ada pemberdayaan ekonomi, bagaimana kita ya nanti membentuk apakah syirkah atau perusahaan apa namanya, jalinan kerjasama seperti apa gitu kan. Oke, Kak, Masya Allah. Jadi tadi kita masa-masa lalu, kembang mimpi juga harus tetap, walaupun udah keren ya guys, udah jadi ASN, udah hidupnya tenang aja, udah seru aja insya Allah dengan kisah-kisah pengalamannya lalu, tapi masih tetap mimpi, ya nggak sih, Kak? Betul. Kak, closing statement dari Kakak deh. Ya. Closing statement dari Kakak. Siap. Oke, untuk adik-adikku dari Fakultas Adab mungkin. Ya. Kalian hidup, kalian bertumbuh, kalian berkembang, ini sudah di lingkungan yang tepat. Tinggal bagaimana hal-hal yang sudah kalian dapatkan di Fakultas Adab ini diaplikasikan dalam kehidupan setelah lulus. Karena real hidup itu benar-benar setelah lulus gitu kan. Nah, jadi setiap ilmu itu harus bisa kita dapatkan dan diaplikasikan apapun itu. Karena gak ada namanya ilmu yang sia-sia. Kemudian manfaatkan peluang semaksimal mungkin, karena hari ini kan banyak alumni yang bingung kerja di mana gitu kan. Padahal kerja itu banyak. Tinggal gimana caranya kita memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Terakhir mungkin sebagai generasi muda, jangan lupa ke masjid, jangan lupa naikkan spiritual, karena itu yang membantu jadi penyeimbang kita gitu kan. Itu yang mengarahkan kita. Wah, Itu saja. banyak banget kisah yang dapat kita terima inspirasinya. Fahmili, jangan lupa untuk makasih loh Kak. Ya, siap. Thank you very much Sama-sama for your juga, Melda. attention. Makasih waktunya juga. Repot-repot datang kembali ke sini. Semoga cerita-cerita lama kemarin bisa bantu Kakak lagi untuk ngeraih mimpinya lagi. Amin. Thank you very much guys. Makasih udah nonton bareng di sini. Fahmili, cerita mereka inspirasi kita. Thank you very much. Oh ya, jangan lupa kalau mau request Kak pengen ngomong sama kakak yang ini dong, alumni yang ini ya. Komen di bawah ya. Kak, aku pengen kakak ini. Kak, aku pengen dosen ini. Komen di bawah. Siapa yang paling banyak komennya, kita langsung podcastin ya. Oke, sekian dari saya. Saya Princess Melda. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh.